Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan alhamdulillah kami dari kelompok 10 kelas A1 uji hipotesis telah menyelesaikan tugas. Salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 10 kelas A1 uji hipotesis, saya Arni Melati sebagai moderator, rekan saya Diana Rahma Citra, dan Ayu Purnama. Baiklah, pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Diana Rahma Citra. Kepada Diana, disilahkan. Nah, yang pertama itu ada tahapan uji hipotesis. Sebelum masuk ke tahapan, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu hipotesis dan uji hipotesis. Hipotesis adalah asumsi atau dugaan sementara mengenai sesuatu hal, sedangkan uji hipotesis adalah suatu prosedur yang didasarkan pada bukti sampel dan peluang untuk menguji pernyataan mengenai karakteristik dari satu atau lebih populasi. Nah, tahapannya ada yang pertama, rumuskan hipotesis yang akan diuji. Nah, dalam perumusan hipotesis ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama hipotesis nol dan yang kedua hipotesis alternatif. Hipotesis nol dinotasikan dengan H0 karena hipotesis ini akan diuji. Istilah nol di sini menyatakan tidak adanya perubahan. Nah, tidak ada pengaruh atau tidak ada perbedaan. Hipotesis nol akan diasumsikan benar sampai bukti berkata sebaliknya. Yang kedua ada hipotesis alternatif yang dinotasikan dengan H1 atau HA karena hipotesis ini berbeda dengan hipotesis nol. Hipotesis alternatif merupakan hipotesis yang kita cari buktinya untuk mendukungnya. Yang kedua, tentukan taraf nyata atau alfa. Nah, tentukan taraf nyata ini adalah besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Taraf nyata ini dilambangkan dengan alfa. Semakin tinggi taraf nyata yang digunakan, maka semakin tinggi pula penolakan hipotesis nol atau hipotesis yang akan diuji. Padahal hipotesis nol benar. Besarnya nilai alfa bergantung pada keberanian pembuat keputusan yang dalam hal ini berapa besarnya kesalahan yang akan ditolerir. Nah, besarnya kesalahan ini disebut dengan daerah kritis pengujian atau daerah penolakan. Tahap yang ketiga ada pilih statistik uji yang sesuai dengan dan kemudian tentukan wilayah kritisnya. Nah, kriteria pengujian adalah bentuk pembuatan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis nol dengan cara membandingkan nilai alfa tabel distribusinya dengan nilai uji statistiknya sesuai dengan bentuk pengujiannya. Ada dua keadaan. Yang pertama, penerimaan H0 terjadi jika nilai uji statistiknya lebih kecil atau lebih besar daripada nilai positif atau negatif dari alfa tabel atau nilai uji statistik berada di luar nilai kritis. Keadaan yang kedua, penolakan H0 terjadi jika nilai uji statistiknya lebih besar atau lebih kecil daripada nilai positif atau negatif dari alfa tabel atau nilai uji statistik ini berada di dalam nilai kritis. Tahap yang keempat, ada hitung nilai uji statistik berdasarkan data sampelnya. Nah, uji statistik merupakan rumus-rumus yang berhubungan dengan distribusi tertentu dalam pengujian hipotesis. Uji statistik ini merupakan perhitungan untuk menduga parameter data sampel yang diambil secara random dari sebuah populasi. Langkah yang kelima, kita membuat keputusan atau kesimpulan. Nah, pembuat kesimpulan ini merupakan penetapan keputusan dalam hal penerimaan atau penolakan hipotesis nol, sesuai dengan kriteria pengujiannya. Nah, dalam pembuatan kesimpulan ini dilakukan setelah membandingkan nilai uji statistik dengan nilai alfa tabel atau nilai kritis. Uji beda dua rata-rata.
Nah, uji hipotesis dua rata-rata adalah uji hipotesis yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidak adanya perbedaan ataupun kesamaan rata antara dua buah data. Nah, salah satu teknik analisis statistik ini untuk menguji hipotesis dua rata-rata. Pengujian ini merupakan uji statistik parametrik yang harus memenuhi asumsi. Nah, ada contoh situasi uji beda dua rata-rata, yaitu pada suatu perkuliahan statistika diberikan pada dua kelas. Kelas pertama diikuti 12 mahasiswa dengan pembelajaran kooperatif, dan kelas lain diikuti 10 mahasiswa dengan pembelajaran konvensional. Pada akhir semester, mahasiswa diberi ujian dengan soal yang sama untuk kedua kelas. Hasil ujian pada kelas kooperatif mencapai nilai rata-rata 85 dengan simpangan baku 4. Sedangkan kelas biasa memperoleh nilai rata-rata 81 dengan simpangan baku 5. Ujilah hipotesis bahwa hasil pembelajaran kedua metode adalah tidak sama dengan menggunakan taraf signifikansi 10%. Asumsikan kedua populasi berdistribusi normal dengan variansi yang sama. Nah, dari pembahasan telah didapatkan T adalah 2,04, lebih besar dari 1,74 yang telah didapatkan pada pembahasan. Maka ditarik kesimpulan, H0 ini ditolak pada taraf signifikansi 0,05%. Nah, ini berarti bahwa pembelajaran kooperatif memberikan hasil pembelajaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas biasa, yaitu pembelajaran konvensional. Selanjutnya, uji beda dua rata-rata dan formulanya. Nah, uji beda dua rata-rata ini ada dua. Yang pertama berpasangan, yang kedua itu independen. Kalau berpasangan itu uji beda dua rata-rata berpasangan ini dibutuhkan untuk mengecek perbedaan yang bermakna antara dua nilai rata-rata ketika sampel-sampel tersebut tidak independen seperti sebelum dan sesudah perlakuan, beda perlakuan atau tanpa perlakuan. Formulanya yang ada pada slide. Nah, yang kedua ada uji hipotesis beda dua rata-rata independen. Nah, ini biasanya dibutuhkan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata antara dua populasi. Nah, dengan melihat rata-rata dua sampelnya, tidak ada hubungan antara dua sampel yang akan diuji. Pada uji sampel yang independen ini, satu kasus diobservasi lebih dari sekali, dan satu kasusnya hanya didata sekali saja. Kalau yang independen, satu kasus hanya didata sekali saja. Nah, formulanya ada pada slide yang sudah dicantumkan di slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, uji beda dua rata-rata. Next. Nah, seperti yang terdapat pada slide, terdapat tahapan uji beda dua rata-rata. Uji hipotesis dua rata-rata digunakan untuk mengetahui ada atau tidak adanya perbedaan atau kesamaan antara dua buah data. Nah, persyaratannya sebelum uji T dilakukan ada 3 persyaratan. Yang pertama, data masing-masing berdistribusi normal. Kedua, data dipilih secara acak. Ketiga, data masing-masing homogen. Next. Nah, berikut langkah-langkah uji kesamaan dua rata-rata. Yang pertama itu kita melakukan uji atau asumsikan bahwa data dipilih secara acak. Kemudian, uji atau asumsikan bahwa data berdistribusi normal. Yang ketiga, asumsikan bahwa kedua variannya homogen. Yang keempat, tulis HA dan H0 dalam bentuk kalimat. Yang kelima,
Tulis HA dan H0 dalam bentuk statistik. Yang keenam, cari T hitung atau Z hitung dengan rumus tertentu. Selanjutnya, tentukan taraf signifikan atau alfa. Lalu cari T tabel dengan pengujian dua pihak di mana DK sama dengan N1 tambah N2 dikurang 2. Dan dengan menggunakan tabel T dapat nilai T tabel. Yang kesembilan, tentukan kriteria pengujian, yaitu jika min T tabel lebih kecil dari T hitung, lebih kecil ditambah T tabel, maka H0 diterima. Nah, selanjutnya bandingkan T hitung dengan T tabel atau Z hitung dengan Z tabel. Dan yang terakhir, buatlah kesimpulan dari langkah-langkah uji kesamaan dua rata-rata tersebut. Nah, next. Berikut contoh pengujian hipotesis beda dua rata-rata. Yang pertama, sampel besar. Nilai N lebih besar dari 30. Nah, maksudnya prosedur pengujian hipotesisnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, formulasi hipotesis. Formulasi hipotesis sendiri, contohnya seperti H0 dibanding mu sama dengan mu0, H1 dibanding mu lebih kecil dari mu0. Kedua, H0 dibanding mu sama dengan mu0, H1 dibanding mu kecil dari mu0. H0 dibanding mu sama dengan mu0, H1 dibanding mu tidak sama dengan mu0. Nah, yang kedua, kita melakukan penentuan nilai alfa atau taraf nyata dan nilai Z tabel atau Z alfa. Nah, mengambil nilai alfa sendiri sesuai soal, kemudian nilai Z alfa atau Z alfa per 2 ditentukan dari tabel. Yang ketiga, kriteria pengujian. Nah, untuk H0 dibanding mu1 sama dengan mu2, dan H1 dibanding mu1 besar dari mu2. Nah, jika H0 yang diterima besar dari Z0 kecil dari Z alfa, dan H0 ditolak jika Z0 besar dari Z alfa. Nah, kalau untuk H0 dibanding mu1 sama dengan mu2, dan H1 dibanding mu1 kecil dari mu2, itu dapat dilakukan jika H0 diterima jika Z0 besar dari min Z alfa, dan H0 ditolak jika Z0 kecil min Z alfa. Nah, yang ketiga itu ada untuk H0 dibanding mu1 sama dengan mu2, dan H1 dibanding mu1 tidak sama mu2. Itu dapat dilakukan H0 diterima jika min Z alfa per 2 kecil dari Z0 kecil dari Z alfa per 2. Dan H0 ditolak jika Z0 besar dari Z alfa per 2 atau Z0 kecil min Z alfa per 2. Dan yang keempat, ada uji statistik. Uji statistik sendiri itu terdiri dari simpangan baku populasi yang diketahui rumusnya seperti Z0 sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 per omega X bar 1 dikurang X bar 2. Nah, yang kedua ada simpangan baku populasi tidak diketahui. Rumusnya itu Z0 sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 per SX bar 1 dikurang X bar 2. Nah, dan yang terakhir, membuat kesimpulan. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan tentang penerimaan atau penolakan H0 sesuai dengan kriteria pengujiannya. Jika H0 diterima, maka H1 ditolak. Dan jika H0 ditolak, maka H1 diterima. Nah, lanjut. Pemaparan yang kedua. Next.
Nah, tabel dalam uji rata-rata sendiri itu menggunakan tabel T dan tabel Z. Karena untuk mencari nilai Titung dan nilai Zitung, tabel T bisa digunakan ketika varian populasi omega kuadrat tidak diketahui dan ukuran sampel kurang dari 30. Tabel Z adalah tabel statistik untuk uji Z. Z-tabel dapat diartikan adalah sebagai tabel pembanding untuk mengetahui apakah sebuah nilai berada di bawah area kurva normal atau tidak dengan menggunakan prinsip standarisasi. Cara penarikan kesimpulannya yaitu dengan membandingkan nilai Titung dan nilai Zitungnya sendiri. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya pemaparan mengenai uji beda lebih dari 2 rata-rata. Next. Nah, untuk uji beda lebih dari 2 rata-rata, itu kita namakan atau dinamakan dengan ANOVA atau uji F, di mana ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance. Dan Analysis of Variance ini merupakan salah satu uji komparatif yang digunakan untuk menguji perbedaan mean atau rata-rata yang datanya lebih dari 2 kelompok. Kemudian, prinsip uji ANOVA atau uji F ini adalah melakukan telaah variabilitas data menjadi 2 sumber variasi, yaitu variasi dalam kelompok atau within dan juga variasi antar kelompok atau between. Nah, bila variasi within dan between ini sama, dalam artian nilai perbandingan kedua varian sama dengan 1, maka min-min yang dibandingkan tidak akan ada perbedaannya. Nah, untuk contoh kasusnya bisa kita lihat di layar. Itu sebuah atau suatu penelitian ingin mengetahui perbedaan kadar folat sel darah pada 3 zat pembius atau anestesi yang berbeda. Data yang berhasil dikumpulkan bisa dilihat ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, yang ditanyakan, buktikan apakah ada perbedaan kadar folat sel darah merah pada ketiga kelompok tersebut dengan alfa 5%. Next. Untuk pembahasannya, pada bagian hipotesis, yang pertama kita memformulasikan hipotesisnya terlebih dahulu. Bisa dilihat bahwa formulasi hipotesis yang ada pada layar itu HO berbanding μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3. Tidak ada perbedaan min kadar folat sel darah pada ketiga jenis zat pembius tersebut. Sedangkan H1-nya berbanding μ1 tidak sama dengan μ2, tidak sama dengan μ3. Di sini ada perbedaan min kadar folat sel darah pada ketiga jenis zat pembius. Nah, untuk perhitungan uji ANOVA atau uji F-nya sendiri bisa dilihat pada layar, ada pembahasannya, di mana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu dicari min-nya dan standar deviasinya. Setelah itu pada terakhirnya didapatkan F-nya sama dengan 3,71 untuk hasil hitungnya. Nah, dari nilai F sama dengan 3,71 dan kedua DF, yaitu DF1 sama dengan K kurang 1 sama dengan 3 kurang 1, maka hasilnya 2, itu merupakan numerator, dan DF2, N kurang K sama dengan 22, dikurang 3 sama dengan 19, itu denominator. Nah, kemudian dilihat pada tabel F-nya. Oleh karena itu, pada tabel F untuk DF denominator 19 tidak ada, maka kita gunakan DF yang terdekat, yaitu DF-nya sama dengan 18. Oke, next. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi mengenai uji beda lebih dari 2 rata-rata, dan ini ada formulanya. Seperti yang dibilang tadi bahwa nama uji beda lebih dari 2 rata-rata itu merupakan ANOVA, merupakan singkatan dari Analysis of Variance, yang teknik analisis data statistik yang kita gunakan ketika kelompok-kelompok variabel bebasnya lebih dari 2. Nah, pada ANOVA ini kita mengasumsikan bahwa distribusi dari masing-masing kelompok harus terdistribusi secara normal. Next.
Ini untuk formula atau perhitungan dari uji ANOVA atau uji F. Dari contoh kasus tadi, ini penyelesaiannya bisa dilihat merupakan menggunakan perhitungan ini atau menggunakan formula dari yang tampil di layar. Ada F sama dengan SB kuadrat atau per SW kuadrat. Nah, DF yang tadi untuk K kurang 1 itu merupakan pembilangnya, dan N kurang K itu merupakan untuk penyebutnya. Nah, keterangannya di sini bisa dilihat, N-nya sama dengan itu merupakan jumlah seluruh data, di mana itu N1 kita tambahkan dengan N2, ditambahkan titik sampai dengan NK. Next. Selanjutnya yaitu untuk tahapan uji beda lebih dari 2 rata-rata. Tahapannya hampir sama dengan yang dijelaskan oleh rekan saya yang sebelumnya. Itu merupakan ada 5 tahapan, tapi mungkin ada beberapa perbedaan. Yang pertama itu menentukan formulasi hipotesis. Yang kedua menentukan taraf nyata alfa beserta F tabel. Yang ketiga menentukan kriteria pengujian. Yang keempat kita membuat analisis varians dalam bentuk tabel ANOVA. Dan yang terakhir itu kita membuat atau menarik kesimpulan. Next. Nah, untuk tabel uji beda lebih dari 2 rata-rata sendiri, di sini ada tabel hipotesis ANOVA yang satu arah. Nah, kita lihat di sini ada sumber variasi, derajat bebas, jumlah kuadrat, rata-rata kuadrat, dan F hitungnya. Rata-rata kuadrat untuk rata-rata kolom itu S1 kuadrat sama dengan dari jumlah kuadratnya dibagi dengan derajat bebasnya. Nah, untuk yang rata-rata kuadrat yang error itu S2 kuadrat sama dengan dari jumlah kuadratnya juga dibandingkan dengan derajat bebasnya. Maka untuk F hitungnya sama dengan rata-rata kuadrat dari rata-rata kolom yaitu S1 kuadrat dibandingkan atau dibagi dengan rata-rata kuadrat dari error atau S2 kuadrat. Next. Nah, berikutnya yaitu tabel uji beda lebih dari 2 rata-rata terkait dengan hipotesis ANOVA yang 2 arah. Di sini hampir sama dengan yang satu arah. Untuk mencari rata-rata kuadratnya itu S1 kuadrat. Kita lihat di sini ada dari jumlah kuadratnya dibandingkan dengan derajat bebasnya. Cuman untuk rata-rata baris, derajat bebasnya itu merupakan B kurang 1, dan rata-rata kolom itu K kurang 1. Sedangkan jumlah kuadratnya itu rata-rata baris JKB dan rata-rata kolom itu JKK. Untuk rata-rata kuadratnya sama kayak yang tadi dibandingkan antara jumlah kuadrat dan derajat bebas. Sedangkan untuk F hitungnya sama juga itu S1 kuadrat dibandingkan dengan S2 kuadrat. Untuk yang rata-rata baris dan rata-rata kolomnya F2 sama dengan S2 kuadrat dibandingkan dengan S3 kuadrat. Itu merupakan rata-rata kolom yang dibandingkan dengan error. Baik, untuk cara penarikan kesimpulannya yaitu dengan menyimpulkan apa HO tersebut diterima atau ditolak. Seperti yang sudah dijelaskan juga pada sebelum-sebelumnya. Next. Baiklah, mungkin sekian pemaparan dari kelompok dari saya. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari pemaparan kelompok 10 biostatistik. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.